algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, his speech in which he came to berate us Muslims. Without algorithms, you wouldn't have laptops. Without laptops, his speech in which he came to berate us Muslims. He came to berate us Muslims. Meluncurkan kampanye baru untuk berjihad melawan virus corona yang membawa wabah COVID-19 di berbagai penjuru dunia. Memberikan dukungan kepada orang tua dan orang-orang yang rentan terhadap virus corona, negara kita menghadapi bencana besar yang mulai menimbulkan kekacauan. Di tengah kekacauan ini ada ketakutan yang tulus bahwa yang paling rentan dalam masyarakat akan diabaikan. Demikian yang tertulis di halaman Facebook kampus tersebut. Tim NCM telah meluncurkan kampanye untuk jihad perjuangan melawan COVID-19 berjudul Tim Covid Jihad, tugasnya. Relawan akan membantu orang-orang yang rentan yang berada dalam persaingan diri sendiri dengan mengirimkan pasokan darurat kepada mereka. Yang lain akan membantu layanan NHS, sementara beberapa akan membantu bank makanan meningkatkan persediaan yang sangat dibutuhkan dan mendistribusikan pasokan itu. Ketika dunia fokus pada mencegah penyebaran virus corona, badan-badan muslim di seluruh dunia berkumpul bersama dalam berbagai bentuk untuk memberikan kontribusi positif bagi kampanye ini. Badan Amal Muslim Kanada telah meluncurkan seruan untuk menyediakan perlengkapan kebersihan bagi orang-orang yang rentan di masyarakat. Badan Amal Islam Bani Apple juga telah meluncurkan hibah baru bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Pada 16 Maret, setelah melakukan 44.105 tes, ada 1.543 COVID-19 di Inggris. 53 orang itu di Inggris dengan infeksi COVID-19 telah meninggal. Dan satu kematian lebih lanjut telah dikonfirmasi di teritorial Britania Raya di Kepulauan Cayman. Selain itu, seorang warga negara Inggris tewas dalam wabah di kapal pesiar Diamond Princess. Selanjutnya, tingkat kematian corona RI urutan kedua di dunia. Pemerintah pada Rabu mengumumkan total sudah ada 227 kasus pasien COVID-19 di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 19 diantaranya meninggal dunia dan 11 dinyatakan sembuh. Data sudah di-upgrade. Akumulatif kasus meninggal sampai 18 Maret pukul 12. Total keseluruhan kasus meninggal adalah 19, kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Ahmad Yuryanto melalui video yang disiarkan langsung lewat akun YouTube BNPS. Data jumlah kasus dan kematian terbaru tersebut menempatkan tingkat kematian atau case fatality corona di Indonesia ada di tingkat 8,37%. Ini artinya Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat fatalitas tertinggi mengalahkan Italia dan Iran untuk saat ini. Terbaru cukup mengejutkan bila kita dibandingkan dengan Italia 7,84% dan Iran 6,1%. Yang relatif tinggi, Indonesia saat ini terjadi lebih tinggi. Ini warning serius bagi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa. Komentar dari Dirga Sakti Rembe dari Omni Hospital Pulau Mas pada detik.com Rabu 18 Maret 2020. Hal serupa juga diungkapkan oleh konsultan kesehatan masyarakat Nurul Nadia dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative. Ia saingan sama Italia saat ini. Ungkapnya, sebagai pertandingan Italia sudah melaporkan corona dengan 2.503 diantaranya meninggal. Iran ada di angka 16.169 kasus dan 968 diantaranya meninggal dunia. Filipina sejauh ini paling tinggi tingkat kematian akibat virus corona dengan mencatat 202 kasus dengan 17 kematian.
tingkat kematian 8,4%. Turki pada hari Rabu meluncurkan paket bantuan senilai 100 miliar lira Turki untuk mengatasi dampak ekonomi akibat coronavirus. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan paket itu yang mencakup penundaan pembayaran utang dan pemotongan pajak di berbagai sektor setelah pertemuan mengenai langkah-langkah untuk melawan pandemi di Istana Çankaya di Ankara. Pajak pertambahan nilai untuk penerbangan domestik dipotongkan menjadi 1 dari 18% untuk periode 3 bulan, kata Erdogan. Dia menambahkan bahwa pajak akomodasi juga tidak akan diberlakukan hingga November. Juga premi, jaminan sosial dan pengangguran PNN telah ditangguhkan selama 6 bulan di berbagai sektor, termasuk retail, mall, baja besi, otomotif, logistik, dan tekstil, katanya. Selain itu, pembayaran kredit untuk perusahaan yang menghadapi gangguan arus kas karena coronavirus akan ditunda selama 3 bulan tambahnya. Kami akan memberikan dukungan tambahan kepada perusahaan-perusahaan itu ketika dibutuhkan, kata Presiden. Dia mengatakan pembayaran kredit perjanjian untuk pemberi pinjaman negara Halbank juga akan ditunda selama 3 bulan tanpa bunga. Untuk mempertahankan tingkat permanfaatan kapasitas, pemerintah telah memutuskan untuk memperluas dukungan keuangan untuk stok pakar bagi para eksportir, Erdogan menambahkan. Negara ini juga mengadakan batas dana jaminan kredit menjadi 50 miliar. Dia mendesak pengusaha untuk mendorong model kerja dan fleksibel dan jarak jauh untuk membendung penyebaran virus corona. Kami akan mendorong paket kredit dan warga negara kondisi yang menguntungkan, kata Erdogan. Dia menambahkan gaji minimum pensiun akan dinaikkan dengan 1.500 lira. Turki mengumumkan kematian pertama karena virus corona pada Selasa 17 Maret malam waktu setempat. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca dalam jumpa pers. Seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu jumlah kasus positif corona di Turki kini mencapai 191. Virus baru yang muncul di Turki untuk mengatasi dampak ekonomi akibat coronavirus. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengumumkan paket itu yang mencakup penundaan pembayaran utang dan pemotongan pajak di berbagai sektor setelah pertemuan mengenai langkah-langkah untuk melawan pandemi di Istana Çankaya di Ankara. Pajak pertambahan nilai untuk penerbangan domestik dipotongkan menjadi 1 dari 18% untuk periode 3 bulan, kata Erdogan. Dia menambahkan bahwa pajak akomodasi juga tidak akan diberlakukan hingga November. Juga premi, jaminan sosial dan pengangguran PNN telah ditangguhkan selama 6 bulan di berbagai sektor, termasuk retail, mall, baja besi, otomotif, logistik, dan tekstil, katanya. Selain itu, pembayaran kredit untuk perusahaan yang menghadapi gangguan arus kas karena coronavirus akan ditunda selama 3 bulan tambahnya. Kami akan memberikan dukungan tambahan kepada perusahaan-perusahaan itu ketika dibutuhkan, kata Presiden. Dia mengatakan pembayaran kredit perjanjian untuk pemberi pinjaman negara Halbank juga akan ditunda selama 3 bulan tanpa bunga. Untuk mempertahankan tingkat permanfaatan kapasitas, pemerintah telah memutuskan untuk memperluas dukungan keuangan untuk stok pakar bagi para eksportir, Erdogan menambahkan. Negara ini juga mengadakan batas dana jaminan kredit menjadi 50 miliar. Dia mendesak pengusaha untuk mendorong model kerja dan fleksibel dan jarak jauh untuk membendung penyebaran virus corona. Kami akan mendorong paket kredit dan warga negara kondisi yang menguntungkan, kata Erdogan. Dia menambahkan gaji minimum pensiun akan dinaikkan dengan 1.500 lira. Turki mengumumkan kematian pertama karena virus corona pada Selasa 17 Maret malam waktu setempat. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca dalam jumpa pers. Seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu jumlah kasus positif corona di Turki kini mencapai 191. Virus baru yang muncul di Wuhan, Cina Desember lalu kini telah menyebar dan ke setidaknya 164 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dengan Eropa sebagai pusatnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO,
Dengan angka kematian global lebih dari 7.800 pandemi telah membuat kantor-kantor kota-kota besar di seluruh dunia berhenti hingga stok saham jatuh dan bisa meluncurkan kampanye baru untuk berjihad melawan virus corona yang membawa wabah COVID 2019 di berbagai penjuru dunia. Memberikan